Korea Selatan U17 cuma mampu menang tipis atas Yaman dalam pertandingan lanjutan Piala Asia U17. Meski mendapatkan kemenangan tipis 1-0, cukup untuk membawa Korea Selatan lolos ke babak selanjutnya, sekaligus lolos ke Piala Dunia U17. Akan tetapi hasil ini membuat fans Korea merasa kurang puas. Beberapa dari mereka menilai performa Korea Selatan menurun. Seperti inilah komentar fans Korea. Kalau main bola seperti ini, lolos ke perempat final pun bakal jadi masalah. Apa benar ini tim perwakilan U17 terbaik di Korea Selatan? Nggak ada yang lebih jago dari anak-anak ini. Nomor 9 itu. Hah, anak-anak, bisa tidak sih benerin first touch kalian? Serius deh, bolanya selalu mantul semua. Sepanjang nonton bikin emosi saja, mainnya cuma tendang-tendang jauh doang. Sepertinya seluruh tim nasional kelompok usia lagi mengalami penurunan performa ya. Kombinasi sempurna nih, pemain yang tak punya teknik dasar ditambah pelatih yang tak punya taktik. Jumlah tembakan 5-13. Masih bisa ketawa tidak tuh? Ini kan turnamen buat anak-anak muda biar dapat pengalaman dan berkembang. Kenapa nggak boleh ketawa? Nah, itu dia. Masa udah lolos ke Piala Dunia disuruh diem saja tanpa ekspresi? Jadi, kebobolan tembakan berkali-kali dari Yaman, terus cuma bisa cetak 1 gol hoki dan susah payah mempertahankannya sampai menang tipis, itu memang segembira itu ya. Jadi maksudnya, kalau disuruh bikin esai soal pengalaman dan perkembangan mereka di turnamen itu, kira-kira bisa nulis berapa kata ya? Soalnya, dari yang kelihatan sih, bahkan trapping dasar saja bolanya mental sejauh 2 kali tinggi badan mereka sendiri. Kesalahan individu kebanyakan banget. Serius deh, mending waktu nonton YouTube dipakai buat latihan dasar dulu saja. Pertandingan ini banyak banget hal yang perlu diperbaiki. Sekalipun mereka masih anak-anak, tapi performa di lapangannya gimana dong? Lihat pemain yang bisa ketawa setelah main kayak gitu, langsung kerasa deh kenapa sepak bola Korea semakin merosot. Yah, bener-bener bikin khawatir, masa depan sepak bola kita kelihatan suram banget kalau begini terus. Kalau performanya sampai diacak-acak sama Indonesia, rasanya lolos ke Piala Dunia pun nggak bikin seneng, bahkan mau bilang kerja bagus saja nggak kepikiran. Sudah begadang nonton, tapi sepanjang pertandingan rasanya tersiksa banget. Pemain-pemainnya bahkan nggak bisa ngoper bola dengan benar. Beneran yakin mereka ini pemain terbaik yang dipilih. Terus pelatihnya, dia sebenarnya sudah nyiapin apa sih? Bahkan sepak bola Korea di tahun 90-an nggak separah ini. Kalau mainin anak-anak yang benar-benar jago, hasilnya nggak bakal seburuk ini. Sebagai seseorang yang sudah menonton sepak bola Korea selama 35 tahun, setiap kali lihat tim ini main, mata rasanya sakit. Nanti kalau gugur di perempat final, tolong selidiki apakah ada kecurangan dalam pemilihan pemain, dan sebelum ikut turnamen dunia, bentuk ulang timnya dari awal. Cetak 1 gol di babak pertama, lalu selama 20 menit di babak pertama dan 45 menit di babak kedua, sebenarnya ngapain saja sih? Masa pelatih enggak menegur hal-hal kayak gitu? Dengan kerjasama tim yang seperti itu, mau lolos ke Piala Dunia, masalahnya bukan di Yaman, tapi sepertinya justru Korea yang punya masalah jauh lebih besar. Pelatih dan para pemain jangan malah merayakan kemenangan. Lebih baik introspeksi, merenung, dan evaluasi performa kalian. Saking buruknya mainnya, sampai-sampai tak bisa marah atau maki lagi, cuma terkejut dan speechless. Mereka memang di bawah usia 17 tahun, tapi masa iya nggak bisa dikritik? Semua ini bagian dari proses tumbuh dan belajar kan? Permainan yang bodoh banget, pertandingan buruk tapi menangnya juga cuma nyaris. Nanti lawan tim kuat bakal dihajar habis-habisan apa? Main bola kayak gini cuma bikin malu besar, ayo mulai dari dasar-dasar sepak bola dulu deh. Sejujurnya, hari ini juga pertandingannya benar-benar nggak masuk akal, nggak bisa dibilang bagus hanya karena lolos ke perempat final. Dengan skuad yang sekarang, mereka nggak akan bisa bersaing di Piala Dunia. Pelatihnya juga sama saja. Sebelum berangkat ke Piala Dunia, banyak pemain dan pelatih harus diganti. Mereka masih di bawah 17 tahun, jadi ya sudahlah, cukup kita pantau dan beri waktu. Nggak masalah kalaupun nggak lolos ke Piala Dunia U17, karena ini pemain-pemain muda. Pengalaman itu jauh lebih penting. Tapi tetap saja mereka mewakili tim nasional. Jadi, hal-hal dasar harus tetap bisa dilakukan.
Masalah paling serius justru ada pada pelatih. Tapi bagaimanapun juga, karena sekarang sudah lolos ke Piala Dunia, bukankah lebih baik memperbaiki hal-hal yang salah sebelum berangkat? Kita harus memahami komentar publik dengan baik juga. Ya, lolos ke Piala Dunia sih tetap patut diapresiasi, selamat. Tapi soal penyelesaian akhir, parah banget sih emang. Malu banget beneran, emangnya cuma lolos ke putaran final itu sudah cukup? Mending sekalian saja mundur dari putaran final. Pelatih dan semua pemain performanya parah, cuma Kim Ye-geon yang berjuang sendirian. Ingin ngucapin selamat, tapi ya tim ini harus jauh lebih berkembang dan jauh lebih taktis serta terorganisir. Memang banyak masalah dan salah satunya karena Chung Mong-kyu, makanya sepak bola Korea lagi terjun bebas. Semoga setidaknya pelatihnya ke depan bisa jadi sosok yang mau belajar dan berusaha lebih keras. Selamat untuk para Little Tigger Warriors. Semoga di perempat final nanti kalian enggak terlalu tegang dan bisa memberikan yang terbaik. Semangat terus fighting. Bisa bareng-bareng lolos sama Indonesia. Mulai dari asosiasi sepak bolanya saja sudah gak bener. Jadi wajar kalau menang pun tetap kena kritik selama Chung Mong-kyu masih di atas dan sistemnya rusak. Gimana sepak bola mau berkembang? Yang ada malah semakin mundur.